Malpraktik menimpa seorang wanita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di media sosial tentang adanya dugaan malpraktik yang menimpa seorang wanita inisial AAA, warga desa Tambu, Bolo Bima, Nusa Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Fadli Asdar dengan NIM 2022-03055 dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hospital Public Relation. Tentu saja, dilansir dari Detik News, dalam 3 tahun terakhir, 24 pasien meninggal dunia akibat dugaan malpraktik. Total aduan malpraktik ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari tahun 2023 hingga 2025 mencapai 51 kasus, termasuk kematian, infeksi, komplikasi, dan cacat permanen. Dengan angka setinggi itu, wajar kalau masyarakat jadi makin sensitif terhadap isu keselamatan pasien. Sedikit saja ada kasus yang mencuat, apalagi sampai viral, respon publik langsung meledak. Makanya tidak heran kalau komentar seperti media juga pernah mencatat berbagai laporan dugaan malpraktik di sejumlah fasilitas kesehatan di Indonesia. Sekali reputasi terganggu, kepercayaan publik langsung menurun. Nah, bagaimana caranya rumah sakit bisa mencegah atau bahkan memulihkan reputasinya? Disinilah peran penting Hospital Public Relation atau humas rumah sakit. Menurut penelitian, tugas humas bukan cuma bikin poster layanan atau promosi MCU. Mereka punya peran strategis seperti meningkatkan kesadaran publik, mensosialisasikan layanan dan fasilitas, mengedukasi masyarakat, membangun kredibilitas, menjaga komunikasi yang transparan dan empatik. Bahkan di era digital, reputasi online rumah sakit ikut dinilai dari bagaimana mereka berkomunikasi di media sosial dan website. Hospital Public Relation atau humas rumah sakit adalah jembatan antara rumah sakit dan masyarakat. Ini bukan teori saja, ada contoh nyata di Indonesia. Rumah sakit Hermina Depok pernah mengalami krisis citra setelah sebuah kasus pelayanannya viral dan memicu protes warga. Reputasi mereka sempat terguncang, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka aktif melakukan media monitoring, memberikan respon cepat dan jelas, menunjukkan empati pada pasien, dan mengomunikasikan langkah perbaikan dan juga meningkatkan mutu pelayanan poliklinik. Hasilnya, kepercayaan publik kembali naik, skor kepuasan meningkat, dan sentimen negatif mereda. Dan ya, mereka berhasil jadi contoh bahwa reputasi itu bisa dipulihkan asal komunikasi dan tindakan nyata sejalan. Ini sangat penting karena satu, kasus malpraktik bisa terjadi bahkan di rumah sakit besar. Alinea ID mencatat bahwa beberapa dugaan malpraktik justru muncul di rumah sakit besar. Artinya, setiap rumah sakit, sekecil atau sebesar apapun, perlu pengawasan, transparansi, dan komunikasi yang baik untuk menjaga mutu pelayanan. Kedua, media sosial tidak tidur. Informasi baik akurat maupun tidak bisa viral tak terkontrol. Kalau rumah sakit diam, publik langsung berasumsi yang jelek. Dan yang terakhir, kepercayaan itu modal utama layanan kesehatan. Tanpa trust, pasien ragu datang. Dan kalau publik takut, rumah sakit bisa kehilangan kredibilitasnya. Makanya, komunikasi yang baik bukan tambahan, itu kebutuhan. Jadi, buat kamu kalau mau pilih rumah sakit, cek juga bagaimana mereka berkomunikasi ke publik. Rumah sakit yang sehat bukan cuma gedungnya bagus, tapi komunikasinya juga terbuka. Dan untuk rumah sakit, krisis seharusnya bukan jadi momen pertama untuk mulai memperbaiki komunikasi. Membangun kepercayaan bisa dimulai dari hal sederhana, lebih transparan, lebih responsif, dan tetap mengutamakan sisi manusiawi dalam setiap layanan. Karena layanan kesehatan itu bukan barang jualan, ini soal nyawa, dan nyawa itu butuh kepercayaan. Hospital Public Relation, jaga kepercayaan, menyelamatkan nyawa.